Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung Kompas Gramedia di 102.1 Smart FM Jogja. Halo, selamat sore semua listener dimanapun Anda berada. Sudah ada saya Yose yang siap menemani kebersamaan kita di sore hari ini di Smart Personality seperti biasa setiap Selasa sore ya. Dan di samping saya sudah ada Mas Hermansyah yang sudah menemani kita di sore hari ini. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas, apa kabar? Baik dong, gimana Mas? Sehat sendiri? Iya, maaf lahir batin ya. Oh, maaf batin ya. Yang baru sekali ya, ini adalah minggu pertama setelah Lebaran ya Mas. Betul. Ya. Kayaknya bisa banyak kue juga di luar. Banyak sekali. Oke, dan pada sore hari ini juga semua listener, kita nggak cuma berdua karena ditemani dengan mas-mas ganteng ya Mas. Wah, katanya single nih. Kata tahu sih. Ya sama single ya. Wow. Oke, ada Mas Bardi. Ya, Selamat sore. Sore Bayasa. Dan juga ada Mas Husni. Ada Mbak Pipit ya pada sore hari ini juga. Oh salah rupanya, ada 3 orang semua listener ya. Ada Mbak Pipit, juga ada Mas Husni Mubarak dan juga Mas Bardi. Kayaknya malu-malu ya Mas Husni ini ya. Oke, seperti biasa buat semua listener pada Nah, Mas Husni itu mengagumi Yosa ya? mengagumi. Jadi tergantung gitu. Baru ngomong ya, udah terhenti nih ngomongnya. Oke, pada sore hari ini semua listener si Smart Personality kita akan melanjutkan di minggu-minggu kemarin ya, yang sudah terhalang oleh, bukan terhalang lah ya, yang sudah karena ada Lebaran jadi kita nggak siaran dulu. Nah sekarang kita bahas lanjutan dari minggu-minggu kemarin tentang gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh karakter melankolis. Nah pada sore hari ini kita akan membahas tentang karakter koleris ya Mas Hermansyah ya. Nah bisa dimulai kepada apa Mas Hermansyah, gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh karakter koleris seperti ini. Ya, teman-teman semuanya senang sekali kita bisa mengudara lagi setelah sibuk ngurusin apa? Mudik ya. Balik ke mudik. Hermansyah mudik gak nih? Aku mudik. Oh mudik. Mudiknya ke Jogja. Wow. Mudiknya ke Jogja. Oke, Jogja memang ngangenin kok. Waduh, karena ada Yosa jangan. Ada Mas Husni di sini. Biasa untuk koleris ini tipikal personality yang terbuka. Ya, dia sama dengan Sanguin juga terbuka. Tapi personality Sanguin itu dia super terbuka itu. Oh, iya. Kalau koleris dia terbuka tapi tidak begitu dalam tanda kutip nggak terlalu vulgar lah gitu ya. Nah, gaya kepemimpinan seorang koleris, dia punya gaya sendiri. Tapi kelebihan seorang koleris ini dia punya bakat alami itu memimpin. Jadi memang dari lahir itu dia sudah punya bakat memimpin gitu. Kalau sanguinis itu dia punya bakat menjual. Jadi nggak perlu training lagi, dia udah jago menjual. Ya kayak Mas Bante ini jago nih semuanya. Ya. Kalau koleris dia punya bakat memimpin. Jadi nggak perlu di training pun orang-orang koleris itu secara alami dia sudah bisa menggerakkan orang, mempengaruhi orang. Benar dari lahir ya Mas ya udah ada sifat seperti itu. Jadi dia punya bakat lah seperti itu. Nah, gayanya gimana tipenya seorang koleris ini? Dia koleris kalau dia memimpin, dia punya firasat yang cepat tentang apa yang berjalan. Jadi insting seorang koleris, tipikal seorang koleris ini kalau dia memimpin itu instingnya tajam. Jadi kalau maunya di satu perusahaan kita mau pilih satu manajer atau direktur, cari yang koleris. Apalagi kalau untuk manajer marketing. Wah, itu manajer marketing itu kalau koleris itu orientasinya dia ke target. Tinggal anak buahnya aja menyesuaikan tuh. Biasanya di atas tanggal 25 anak buahnya udah ada alasan sakit perut lah ini. Kenapa sih? Gimana target lo? Itu kalau ini. Tapi kalau kita paham bahwa atasan kita seorang koleris, ya, kan mereka instingnya cukup kuat. Ini kira-kira benar mencapai target atau tidak gitu. Nah kalau kita percaya saja dengan gaya kepemimpinan mereka, walaupun dalam tanda petik kadang-kadang galak gitu, ya kita ini
kita ikutin saja, kita akan menjadi tenaga penjual yang handal. Karena mereka memang jago mengarahkan orang seperti itu. Itu salah satu kehebatan dari seorang koleris, ya. Yang berikutnya adalah mereka dalam memimpin itu punya keyakinan yang kuat. Jadi dia orang yang super pede gitu loh. Kadang-kadang kolerisnya belum dipilih jadi ketua kelas saja, dia udah mengajukan diri menjadi ketua kelas. Masuk nih, ini sekarang yang koleris tuh. Dia mau ngatur-ngatur temennya. Kamu duduk sana, kamu sana. Itu koleris tuh. Biasanya gitu. Dan yang mau diatur tuh biasanya pragmatis. Biasanya, oh ya nurut. Kamu di sana, iya. Kamu di belakang, iya. Begitu di belakang suruh pindah ke depan, iya. Nah, si koleris itu biasanya suka mengatur. Dan dia mengkondisikan suasananya. Kenapa? Dia punya keyakinan yang kuat. Seperti itu. Dan memang koleris ini kalau memimpin dia tulus, totality. Dalam arti tidak tidak perhitungan. Nah, kalau melankolis, melankolis kenapa nggak tega? Melankolis kadang-kadang sering hitung-hitungan deh. Koleris ini dia keyakinan yang tulus, gitu. Ya. Dan betul-betul dia super pede untuk mencapai prestasi dari leadership dia. Kayak contohnya, waktu sebelum Ramadan, saya training tim marketing dari salah satu perusahaan properti apartemen di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, salah satu koordinator marketingnya itu koleris. Ya, dia tunjukkan bahwa dia punya keyakinan bahwa dia bisa menciptakan omset yang tinggi dengan timnya. Ya, jadi di training awalnya dia sudah menunjukkan siapa dirinya gitu loh. Jadi gampang banget mengenalnya. Oh, ini koleris nih. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi dia cenderung dalam tanda kutip bukannya janji ya, tapi ya yakin tadi. Meyakinkan pede. Orang lah ya. Pede gitu. Tapi kayak gitu kayak bisa nggak sih Mas biasanya tipe-tipe koleris itu terlaksana targetnya yang sudah dia bilang di awal dan dijanjikan di awal. Iya. Jadi kehebatan seorang koleris, ya. Jadi kalau kita punya, umpamanya ada seorang entrepreneur nih, Anda punya direktur atau manajer yang koleris, kalau si koleris ini dikasih kepercayaan penuh untuk memimpin, insya Allah dia mencapai target. Itu ya, bagusnya gitu ya. Tapi tipikal koleris dalam hal kepemimpinannya, kalau dia nggak dikasih kepercayaan penuh, tarik ulur gitu. Kayak layangan gitu kan ya. Jadi istilahnya Anda sebagai owner ikut campur gitu dengan kebijakan yang dia buat. Kadang-kadang dia nggak mencapai targetnya. Jadi harus dikasih kepercayaan penuh. Betul. Dan koleris ini sangat butuh kepercayaan penuh. Walaupun dia dalam tanda kutip gajinya mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau dia dikasih kekuasaan penuh, dia akan happy. Gitu. Memimpin. Kalau suatu saat ya saya jadi seorang pebisnis, ya saya punya anak buah, mau diangkat jadi seorang pemimpin yang koleris, kasih dia kekuasaan penuh. Nah, begitu sekali saja dia dalam tanda kutip diikut campur tangan kan, kita ikut campur tangan, dia udah agak males nih. Power kepemimpinan itu berkurang gitu loh. Ini tipe koleris ini. Seperti itu ya. Di sebelah saya ini Pak ya. Mbak Pipit nih. Tipe koleris. Koleris tobat. Gimana Mas? Mbak Pipit ada saran mungkin, silakan. Nah, yang bersangkutan Mbak Pipit. Iya betul sekali ya, apalagi kalau diberi target gitu rasanya tertantang sekali gitu. Gitu ya. Ada rasa malu kalau sampai tidak mencapai target gitu. Emang dari sana udah ada perasaan kayak gitu ya. Dan dia biasanya terus berpikir keras untuk mencari cara. Kadang-kadang berbagai macam cara. Kadang-kadang membawakan semua cara. Betul. Yang penting bahwa tercapai, targetnya tercapai. Itu tipe kepemimpinan seorang koleris. Terkadang kalau kita nggak paham,
di bawah kepemimpinan koleris itu kita sering merasa tertindas. Sebetulnya bukan tertindas, dia sangat care dengan goal di awalnya. Dia sangat betul-betul harus menunjukkan bahwa ini bukan sekedar janji manis, tapi hasil yang manis. Wow. Iya, betul sekali. Semangat ya Pipit ya. Jadi gayanya dia ya entah gimana caranya harus tercapai. Gitu. Iya, kalau perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu gimana tuh maksudnya kepala jadi kaki? Maksudnya Bekerja betul-betul terus-terusan ya. gitu, harus yang lain mengikuti gitu, sampai target tercapai baru santai. Gitu. Ada cerita khusus dari Mbak Pipit nggak? Cerita yang menarik dari awal pertama pas kali. ngejar target. Kayaknya ya, banyak bisa. ini, kayaknya banyak. Banyak sekali gitu. Kalau kayak misalnya saya diberi target gitu, harus sekian gitu, misalnya harus mencapai sekian gitu, saya harus perjuangkan itu mau sampai jam 12 malam sampai, dan yang bekerja sama dengan saya harus seperti saya gitu. Nggak bisa enggak, kalau enggak ya sudah kamu keluar saja atau terserahlah, pokoknya jangan ikutin saya begitu. Oh gitu ya. Nah Mas, Saya nggak mau orang recokin. nah kalau misalnya kita ketemu bos yang seperti ini Mas, gimana cara menghadapi misalnya kayak orang yang takut sama orang yang berkarakter koleris ini? Ada kan ya? Sore Mbak Yosa. Saya harus nyemuni sebagai ini orang terdekat koleris nih. Sore ini. Sebenarnya tipe koleris itu dia butuh ini sih, butuh penghargaan ya. Bagaimana Pak Pipit? Senang dihargai. Iya, semua orang juga senang karena dihargai dia ya. ketika dikasih penghargaan, maka dia sebenarnya sudah berbunga-bunga gitu loh. Dan biasanya pendapatnya tuh nggak boleh dibantah, karena dia merasa dia itu seorang pemimpin gitu loh. Nah, cuman kelebihan seorang koleris kalau saya merasakan itu dia royal pada teman-teman terdekatnya. Jadi kalau dia sudah inti jantungnya kesentuh, apapun dia kasih sama orang-orang terdekatnya. Wow. Mungkin itu. Jadi gitu cara kita mengambil hatinya ya. Iya. Jadi orang-orang yang di bawah kepemimpinan koleris, kalau mereka dalam tanda kutip kurang agresif dengan program si koleris, mereka akan kewalahan. Bahkan kadang-kadang masuk ke level stres. Karena kolerisnya betul-betul target oriented. Dia nggak peduli strateginya mau kayak mana, caranya gimana, pokoknya lo harus mencapai. Gitu. Dan betul kata Mbak Bibi tadi, orang-orang yang istilahnya nggak mau diajak lari bareng, ya lo keluar aja dari lingkaran gua. Aku coret lah sebagai teman guru. Bahaya. Nah jadi timbul pertanyaan, kalau nih misalnya semua yang ada di tim Mbak Pipit nih misalnya, Iya. jadi coret semua gimana nih? Dia nggak mau ikut gaya kepemimpinan Mbak Pipit, jadinya mereka keluar. Nah Mbak Pipit harus menyelesaikan goals itu sendiri, gimana? Ya banyak kejadian seperti itu udah sering saya alami, udah sering gitu. Yang artinya tidak bisa bertahan dengan bekerja Mbak sama ya? ya, bekerja Iya. sama dengan saya ya gitu. Betul. Coret ya? Saya coret, saya tinggalin lah gitu. Saya tinggalin ya. Cuma 3 tahun. Dan masih banyak gitu yang mau bekerja sama dengan saya, mengikuti itu masih banyak karena sifat saya itu kalau mencapai target atau goalnya tercapai pasti akan ada apa ya, kayak reward gitu loh buat ya, orang-orang yang mencapai itu. Saya senang sekali memberi lebih gitu atau apa misalnya ya, untuk menyenangkan mereka juga. Oh kalian udah mencapai target seperti yang saya inginkan gitu. Oke, gitu ya. Iya. Jadi koleris itu apa ya, bisa dikatakan memang dia keras, tapi begitu timnya mencapai prestasi, dia orang yang super lunak, terutama masalah penghargaan atau reward. Iya, Seperti itu. betul. Dalam tanda kutip nggak pelit lah gitu. Iya. Ya seperti itu ya. Tapi kalau yang personality melankolis, mencapai target pun ya dia kadang-kadang masih apa, dari sisi penghargaan kurang, dari reward kurang, dan dia selalu berpikir maunya gini nih, kita laporan sama bos yang melankolis nih, biar tahu perbedaannya ya. Bos, aku mencapai target. Oh ya udah, emang seharusnya aku mencapai target. Gitu. Itu kalau melankolis. Tapi kalau kita bos kita koleris, bos, aku mencapai target. Wow, good, very good. Dan dia
oke, kamu mau apa? Kamu mau gini-gini. Iya, betul Gitu. sekali. Gitu. Itu koleris. Tapi sebelum mencapai target itu, mejret kita. Nampas aja udah nggak bisa lagi gimana kan? Makanya begitu telepon itu ngomongnya target. Iya betul. Ya, dan setiap langkah kita itu dikontrol sama koleris. Oke. Kamu kemana hari ini? Ngapain? Iya. Terus nemuin siapa? Gimana hasilnya? Saya Betul. korban itu dari koleris itu. Betul. Memang saya suka gitu. Jadi kepada sama tim saya suka kadang kurang percaya gitu. Jadi coba misalnya dia, kamu sudah kerja? Iya, saya lagi posisinya lagi kerja, misalnya presentasi atau apa. Coba foto di mana, saya pengen lihat. Gitu. Oh gitu. Ya, pasti kayak gitu ya. Iya, betul. Kalau saya tidak gampang gampang percaya dia. Iya. Tapi kalau dia udah percaya, isi perutnya dikasih. Oh gitu. Tapi Koleris beda ya itu. dengan apa gila jabatan tuh beda ya koleris dengan gila jabatan berarti. Eh, Karena dia juga udah memang hasilnya juga dia dapat kan, nggak cuman omongan aja ya Mas ya. ya justru yang gila jabatan memang koleris. Iya, Oh, koleris. betul. Oh. Kalau gila pujian itu sanguin. Oh, sanguin. Sanguin. Kalau gila jabatan tuh koleris. No, Iya. Kalau gila penghasilan kali. koleris. Iya, betul. Iya. Nah, kalau dia ini pencinta kedamaian itu pragmatis. Oke. Jadi ada ini. Saudara Ya, masuk sendiri. ya, gaya kepemimpinan dia mengikuti keywordnya, kata kuncinya. Seperti koleris to my way, sanguine fun way, melankolis ready way, pragmatis easy way. Nah, jadi gaya kepemimpinan koleris my way. Wah, Ada satu cerita, si suami istri ini dia memiliki satu usaha. Oke. Nah, satu ketika suaminya usaha bareng dengan teman-temannya. Biasanya dia selalu melibatkan istrinya. Nah, tapi kali ini kok dilala istrinya nggak dilibatkan di usaha itu. Awalnya usaha itu biasa-biasa saja. Begitu usaha itu mulai bertumbuh, ya, si istri ini mulai melirik gitu loh. Oh, kayaknya oke juga nih kalau gua nimbrung gitu. Nah, karena istrinya sampai sekarang tuh belum dikasih kesempatan nimbrung di situ, itu usaha dioprek-oprek terus, diacak-acak terus sama si koleris ini. Seperti itu. Jadi koleris begitu dia nggak dilibatkan, my way-nya itu keluar, ngerecokin. ngerecokin. Karena nggak diberi. Dan itu bisa gagal total, bisa gagal total. Nah, dengan kita paham personality ini, kita libatkan dari awal. Kalau seandainya kita punya program, atasan kita koleris, jangan pernah memutuskan apapun sebelum didiskusikan sama si koleris ini. Walaupun ide itu dari kita, karena keywordnya my way, jadi tipe kepemimpinan itu ya my way. My way itu carpe diem. Iya. Nah, jadi walaupun itu dari kita, tapi kita harus smart. Oke. Ya, makanya kita di radio Smart FM kan. Jadi kita harus smart bahwa seolah-olah ini ide dari dia untuk memenuhi my way-nya. My way si koleris ini gitu. Dan begitu dia dilibatkan dari awal, insya Allah tuh program akan sukses dan tuntas sampai akhir. Tapi kalau si koleris nggak dilibatkan dari awal, jangan harap itu program berjalan mulus. Ada aja yang direcokin sama dia. Betul sekali. Gitu. Nah, itu tipe koleris ya. koleris dalam memimpin. Kalau kita masuk di satu perusahaan nih Mas nih, jadi kalau kita mau tahu gimana kepribadian bos kita tuh seperti apa, atau teman rekan kerja kita seperti apa, tuh dari mana kita lihatnya? Apa Yes. dari Pertanyaan cakep ya. ya, kita juga pengen bukan cuma masalah aja dong, kita pengen Cakep yang nanya. Cakep ya. aku juga pengen tahu dong. Karena di tanggal 31 Juli ya. Datang tanggal 31 Juli. Oke, Ada personality kita. aduh gitu juga. Ada workshopnya. Jadi belajar personality itu gampang dan sederhana. Ya selama ini teman-teman bertiga nih kebetulan alumni dari workshop personality plus kita dari Happy Day Training Center. Jadi mereka
sebelum ikut workshop mereka susah menganalisa seseorang itu. Nah, tapi alhamdulillah atas izin Allah juga kita hanya butuh waktu 8 jam. Jadi setelah nanti ikut workshop itu 8 jam, di akhir acara itu sudah bisa untuk menganalisa. Oh ya? Jadi, Langsung ya? bukan menebak ya. Kalau menebak tuh nggak ada dasar perhitungannya. Dukun Pak itu. Dukun. Kalau menganalisa itu ada dasar perhitungannya. Biasanya analisa kita dari sorot mata, ya dari sorot mata, terus juga dari mimik wajah, dari mimik wajah atau air muka. Air muka. Bukan air wudhu ya. Nah, selesai acara, kita garansi mereka langsung bisa praktek. Gitu. Seperti itu. Kalau umpamanya dia habis selesai acara masih belum bisa ya ikut refresh. Seperti itu. Makanya kita ada program refresh juga. Refresh itu maksudnya ikut workshop berikutnya sudah free of charge. Tidak dikenakan lagi. Sampai 3 kali free of charge-nya. Kapan Pak? Tanggal 31 ya? Tanggal 31. Kalau udah ikut refresh 3 kali masih nggak nyambung, itu harus kita minumin sama. 5 mega plus jalan ya. Mungkin Mas Bobby bisa sharing setelah ikut workshop sudah mulai bisa memahami karakter mungkin orang tua, saudara. Iya benar Pak Herman. Jadi di Lebaran kemarin ketika saya pulang kampung saya mencoba gitu. Kampungnya di mana biar jelas nih Mbak Yasa. Sahabat tuh bisa berkunjung ya. Saya di Pamekasan. Gitu. Jadi nyebrang pulau dulu. Bukan berkunjung, yang mau diajak berkunjung. Oh iya. Aduh. Dan di setiap keluarga kan pasti ada yang namanya perselisihan. Mungkin perselisihan itu muncul karena kita tidak paham kepribadian saudara kita, keluarga kita, ponaan atau ibu kita gitu loh. Nah di Lebaran cukup alhamdulillah saya tidak pernah marah-marah sama saudara yang lain Pak Herman. Pas Lebaran kemarin? Nah, akibat saya belajar 8 jam sama Pak Herman di acara personality plus. Luar biasa. Jadi untuk saya yang luar sana jangan heran ketika orang nanti ke depan banyak orang yang tidak marah-marah. Karena salah satunya hadirnya Pak Herman. Dan tadi sebenarnya dipuji terus. Apalagi Mbak Pipin. Oh gitu. Mbak Mama bisa sharing mungkin sebelum bagi personalitas gaya marahnya seperti apa Mbak? Wah, nggak bisa dibayangkan ya kalau saya marah tuh bisa rumah rubuh. Ibaratnya seperti itu. Kalau saya memang kalau marah memang meledak-ledak dan nggak terkontrol gitu. Jadi apa yang ada di depan saya yaitu yang saya banting gitu. Kalau mbaknya mungkin di depan saya mungkin. Nah, Itu ada harus marah. iya, memang gitu. Jadi tapi hilangnya juga cepat gitu. Maksudnya bukan yang terus lama dendam gitu, enggak. Kalau sudah meluapkan kemarahan ya sudah marah selesai. Contohnya juga dengan hubungan suami saya sekarang juga alhamdulillah sudah nggak pernah bertengkar lagi, lebih baik. Itu suaminya kepribadiannya apa Mbak? Kebetulan suami saya pragmatis melankolis, jadi kalem banget gitu. Enak ya. Jadi korban ya. Iya, dan kata teman-teman saya nih, dia adalah korban. Korban keganasan. Jadi suaminya karena pragmatis manut aja. Iya, dan sabar sekali gitu. Oke, tapi ada ya yang sifat apa kepribadiannya dominan, baik apa kayak ada pragmatisnya, ada kolerisnya, ada melankolisnya gitu. Iya, nanti di workshop kita kasih tes karakter. Oh, gitu. Ada 40 soal. Dan alhamdulillah tadinya soalnya bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris terjemahan gitu. Nah, ini mulai bulan kemarin ya. Iya. Bulan ini ya? Ya bulan ini kemarin. Ya seminggu yang lalu kita alhamdulillah sudah bisa sajikan pakai bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa. Dan itu ternyata peserta kemarin pada saya tes karakter lebih gampang memahami. Betul. Lebih memahami dan ternyata lebih akurat Iya, kemarin. lebih kena juga gitu. Hasil tesnya. Nah, nanti dari hasil tes itu kita akan ketemu 4 poinnya. Jadi ada nilai sanguin, ada nilai kolerisnya, ada melankolis, ada pragmatis. Tapi dari 4 itu nanti ada dominannya. Jadi kayak contohnya umpamanya Yosa nih. Yosa analisis dari air muka, sorot mata, ya, dan gestur tubuhnya itu melankolis. Ininya apa? Dominannya. Tapi ada pragmatisnya Pak. Iya. Nah, makanya nanti begitu tes nanti
kita coba cocokkan. Cocok kan? Nah, Kayaknya 90% cocok. iya, sebenarnya cocok. Udah jago kan dia kan. Jago nih. Besok tanggal 24 jadi pembicara. Betul betul. Nah, jadi itu gaya-gaya kepemimpinan seorang koleris. Apakah dia di rumah, atau dia sebagai sahabat, atau dia di kantor, atau di partai politik, gaya kepemimpinannya dominan. Koleris itu my way. Pokoknya segala sesuatunya harus atas kehendak dia. Kalau tidak kehendak dia, mau kita yakinkan bagaimanapun, tanpa itu kehendak dia, itu tidak akan berjalan dengan baik. Seperti contoh yang tadi teman saya tadi itu. Ya sampai sekarang masih kacau tuh. Masih kacau. Ya ini lagi dicari solusinya sih. Ya kalau saya sih menyarankan ya solusinya harus dilibatkan. Tinggal nanti diarahkan. Dilibatkan oke, kita arahkan sehingga tidak terlalu lepas dari rule-nya gitu loh. Karena kalau keluar dari rule manajemen juga kan malah tambah hancur tuh usaha. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak paham personality, kita justru akan menghindar, menolak mentah-mentah. Tapi kalau kita paham, insya Allah akan bagus. Nah, itu memang penting ya, kita harus paham personality seseorang. Iya. Nah, terus juga di samping tadi gaya-gaya tadi itu, orang-orang koleris ini dalam dia berinteraksi dengan orang lain, dia ada beberapa perilaku orang-orang yang dia tidak sukai. Ya, dia contohnya, dia paling nggak suka dengan orang yang tidak mendukung dan tidak patuh. Atau ngelawan lah. Ya seperti Mbak Wipi tadi ya. Pokoknya kalau ada yang ngelawan, ya kan kata kuncinya my way tadi. Ada yang ngelawan sama dia, Itu keluar aja. nggak berhenti. Kalau nggak dia memang out dari pandangannya. Entah gimana caranya. Bahaya juga ya Mbak Wipi ya. Dan dia paling sebel dengan orang yang dalam tanda kutip males. Males apa? Ya segala sesuatu males gitu loh. Lambat gitu. Ya lambat. Apa namanya, lelet ya. Iya. Lelet ya, bukan lalat ya. Lelet. Jadi nggak gerak cepat gitu. Jadi musuh terberatnya pragmatis ya. Iya. Jadi karena pragmatis seperti itu ya. ya males dan tidak suka kerja keras, atau tidak suka kerja terus menerus. Maksudnya tidak kerja terus menerus itu kerja sekali terus ngaso gitu. Itu dia paling sebel. Jadi dia tidak suka dengan orang-orang yang malas dan gampang puas, dan dia tidak mau konsisten kerjanya. Itu dia paling kesel itu. Atau yang tadi melawan wewenang mereka. Gitu. Dan koleris ini juga kepemimpinan dalam personalitinya, dia nggak suka dengan orang yang ada di lingkungan dia yang mandiri. Oh, dia malah nggak suka ya? Nggak suka. Dia suka dengan orang yang ketergantungan dengan dirinya. Berarti memang cocoknya juga sama pragmatis dong. Iya. Jadi makanya kan orang-orang koleris itu cenderung menikah dengan pragmatis. Betul. Karena si pragmatis ketergantungan. Kalau nggak ada koleris dia nggak gerak. Tapi masih juga benci sama pragmatisnya. Jadi gampang mau hatinya koleris itu gampang. Tunjukkan bahwa kita sangat butuh dia. Dia I need you. Wah itu paling suka gitu. dari I love you ya. I love you itu nggak penting. Nggak penting. Kalau koleris dia nggak penting I love you. Dia lebih penting I need you. Yang penting I love you itu adalah sanguine. Kalau sanguine di I need you nggak gerak. Tapi begitu I love you dia langsung kayak terbang. Terbang lambai. Gitu. Mungkin Mbak ada sharing mungkin, silahkan. Betul sekali. Ini terjadi benar-benar terjadi dengan rumah tangga saya gitu. Kebetulan suami saya pragmatis melankolis gitu. Dan menurut saya waktu pertama kali menikah saya sebel sekali sama suami saya. Karena menurut saya ini laki-laki kok lelet sekali gitu. Betul. Dan itu yang sering menjadi pertengkaran gitu. Jadi misalnya jalan pun berdua gitu,
saya sudah 1 kilometer jauhnya, dia baru masih di belakang. Lama sekali gitu, iya, lama gitu, geraknya tuh lama gitu. Jadi misalnya ada sesuatu misalnya di rumah yang mau dibenerin, dia bilang ini bisa dibenerin nggak? Kalau nggak saya panggil tukang atau apa. Dia bilang bisa, tapi dia nggak berangkat saat itu juga. Ya sudah, saya nggak suka, itu berarti kamu nggak bisa gitu. Jadi kayak begitu contohnya. Oh gitu ya, Iya. keluar dari rumah tangga ya. Oke, Mas Herman, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sebentar, usah jeda sip. ikan seperti itu. Oke, nanti semua listener ya saya lanjutkan lagi setelah jeda ikan berikut ini. So, terus dengarkan 102.1 Smart FM Jogja. Masih di 102.1 Smart FM Jogja, semua listener masih bersama saya Yosa dan juga keempat teman Yosa ini yang baru sekarang sudah siap menjawab pertanyaan Anda di 0815 689 6666. Baiklah, tadi kita sudah lanjutkan lagi ya Mas Herman sih ya. Siap. Sebenarnya tadi terputus nih tadi pembahasan kita. Gimana nih kalau tadi belum dijawab ya Mas Herman, kalau ada anak-anak buah yang misalnya sudah dipecat nih, males seperti itu, Ya. bagaimana cara koleris untuk menghadapi? ya, jadi kan kolerisnya kan dia paling nggak suka dengan orang yang males, tidak bekerja konsisten atau terus menerus ya, atau tidak loyal atau melawan wewenang mereka. Nah kalau dia ketemu orang yang seperti itu kan tadi disingkirkan. Nah tadi Mbak Yosa bertanya, kalau disingkirkan gimana nih pekerjaannya? Hebatnya seorang koleris, dia multi talent. Oke. Dia bisa kerjakan apapun walaupun dia baru belajar saat itu. Oh, Dan dia punya keyakinan yang kuat, dia bisa ngerjakan itu. gitu. Bahkan koleris itu kalau dikasih tugas itu dia jawab bisa dulu. Mas bisa. Walaupun dia belum punya pengalaman di bidang itu. Betul. Tapi dia udah berusaha duluan ya. Dan dia mau cepat belajar. Oke. Mau cepat belajar. Dia cari tahu entah gimana caranya, pokoknya dia harus bisa kerjakan itu. Beda dengan pragmatis. Pragmatis kebalikannya, walaupun dia dalam arti pintar di bidang keilmuan, begitu kita kasih tugas, dia bertanya, apa aku iso ya? Apa aku bisa ya ngerjain ini? Nanti berpikir dulu ya. Berpikir dulu. Padahal sebetulnya dia expert di bidang itu. Apa aku pantas ya? Tapi kalau koleris nggak keluar kalimat itu. Oke. Karyawan keluar semua, dia sanggup kerjakan sendirian. Itu kehebatan koleris. Makanya kenapa dia berani mecat? Dia yakin dia bisa kerjakan sendiri. Oke. Suka tantangan juga gitu. Ya, seperti itu. Nah kalau misalnya semoga bersemangat nih. Misalnya pemimpin koleris memimpin di pasangannya. Oh, Memimpin pasangannya seperti apa tuh Mas? Oh. Apa sama gitu, pecat juga pasangannya kalau nggak mau? Kalau kamu nggak mau kita, aku pecat aja deh kamu. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Pertanyaan untuk Mas Husni apa? Ya saya. Kayaknya aku suka dia buat Mas Husni nih sekalian. Sama dia ada khusus dengan saya. Mas Husni mungkin pernah ngalamin Mas Husni ini dia personalitinya pragmatis. Pragmatis biasanya cenderung mencari pasangan yang ada unsur kolerisnya. Nah mungkin ada pengalaman pribadi Mas, ini pacaran dengan koleris? Koleris, iya ada. Kebetulan Mantan apa pacar? Bukan Mbak, ini teman aja teman. Oh teman. Dia malah ngakuin nggak pernah pacaran. Ini seorang Jadi teman. mawar. Iya. Jadi gini Mbak Yosa, jadi saya punya seorang Iya. Adik Yosa, adik Yosa ya lupa saya. Iya kakak. Aduh. Oke. Jadi saya punya seorang teman yang sifatnya koleris. Dia artinya dia bisa dibilang tegas juga. Oke. Dan juga kalau menurut saya itu suka pujian Pak Yosa. Artinya kalau dia udah dipuji, wah luar biasa. Artinya udah mengeluarkan apa aja itu, meskipun dia mesti utang dan mana gitu. Dan royal, betul apa yang bilang teman saya Bardi tadi. Jadi orangnya itu royal kepada teman-teman. Artinya kalau dipimpin oleh koleris, karyawannya siap-siap sakit perut. Iya, karena memang dia apa ya istilahnya yang memang harus berhasil gitu kan, dipaksa sukses gitu kan, dipaksa berhasil untuk melakukan tugasnya. Jadi kalau misalnya
contoh lah misalnya gak sukses atau gagal, ya itu udah gawat itu dah. Kalau koleris, kalau pembimbingnya koleris, dan saya juga punya teman sendiri gitu kan. Artinya saya sudah merasakan, saya sudah lama kenal beliau luar biasa kepada teman-teman, royalnya kepada teman-teman luar biasa. Ya gitu Mbak Yosa. Jadi Mbak Yosa nanti akan lebih tahu tentang personality ketika mengikuti workshop kita nanti di tanggal 31. Biar bisa ketemu Yosa lagi ya. Ini salah satunya. Bukan nikah loh, itu bagus. Maksudnya pinjam kan duduk pendampingan ya. Ketika Mbak Yosa nanti ikut, nanti akan tahu nanti Mbak Yosa. Ketika ketemu sama orang ataupun nanti mungkin pacarnya Mbak Yosa seperti apa, kita dikasih makan egonya aja nanti udah udah itu dia, jadi enak nanti sharingnya dengan udah. Jadi apalagi Mbak Yosa ini, Dek Yosa ya, sorry. Ini kalau saya lihat ini juga punya kepemimpinan Mbak Yosa. Artinya nanti juga suka apa ya istilahnya ya, suka ketemu banyak orang lah istilahnya. Suka banyak orang, artinya bisa jadi atau marketing lah apa dan sebagainya. Itu perlu sekali belajar tentang personality. Karena ketika sudah belajar personality, nanti pertemanan ataupun siapa pertemanan antara Mbak Yosa itu akan lebih hangat lagi. Wow. Ya, betul. Jadi yang saya rasakan itu setelah mengikuti workshop personality gitu Mbak Yosa. Oke Mbak Yosa. Oke, Mas Hermansyah mungkin bisa Yosa jeda sebentar ya? Ya. Nggak usah langsung lanjut aja nanti aja. Oke. Kita lanjutkan lagi dulu. Oke. Lanjut lagi nih, masih ada sedikit materinya. Jadi orang-orang koleris ini dia paling suka dengan tipe-tipe orang yang mendukung seluruh kebijakannya. Atau patuh, manut lah gitu. Bahkan lucunya koleris ini dia berani bayar double, berani bayar lebih dengan orang yang patuh. Betul sekali. Jadi intinya yang bisa mengambil hatinya lah ya. Iya, jadi cara ngambil hatinya kepatuhan. Tapi kalau si sanguin mengambil hatinya adalah dengan pujian. Kalau koleris dengan kepatuhan. Dan dia juga suka dengan orang-orang yang melihat segala hal itu dengan caranya si koleris ini. My way tadi kan. Ya kan? Jadi selalu minta pendapat gitu. Dia paling suka dengan orang-orang yang selalu minta saran. Minta pendapat. Dia suka dikit-dikit bertanya. Karena dia merasa dipentingkan lah ya. Betul. Dan dia suka juga dengan mereka yang mau bekerja sama cepat. Dalam arti sergap. Dia paling kesel dengan orang yang lembe-lembe, lemot ya. Oke, pertanyaan nih Mas, kalau ada nggak sih selama ini Mas Hermansyah menemukan orang yang saya nggak suka dengan kepribadian saya yang seperti ini, koleris maksudnya? Kayak Mbak Wibit pernah nggak sih ngerasa kok saya kayak gini sih, kayak gitu? Apa saya bersyukur punya perasaan seperti itu? Pada awalnya ya dari dulu sampai sekarang jujur saya bangga ya bangga ya koleris gitu. Karena memang, dengan begitu apapun bisa saya lakukan gitu. Dan koleris tuh nggak pernah salah loh. Itu nggak mau disalahkan gitu. Kalau orang lain bilang mungkin saya nggak mau disalahkan, padahal memang saya nggak pernah salah. gitu. Jadi nggak pernah sih saya menyesal saya jadi koleris gitu, apa nggak pernah. Cuman memang dulu kolerisnya negatif, kalau sekarang insya Allah positif gitu. Memang kalau kita nggak tahu personality susah juga ya untuk mengendalikan diri. Dan promosikan deh. Dan baru ini sekarang kelihatan lebih mudah. Karena jarang marah. Nggak marah-marah. Karena koleris itu hampir setiap hari dia hobinya marah. Sekarang lebih mudah 2 tahun hobinya. Kalau dia hari itu nggak marah, rasanya dunia belum hidup. Tapi setelah Mbak Bibit paham, emosi amarahnya itu diarahkan ke hal-hal yang positif dengan kerja keras. Betul. Nah ini beliau lagi ngejar satu target. Saya tahu persis target yang dikejar itu tidak gampang, dan mungkin orang se-Indonesia ini
tidak banyak yang nanti akan bisa mencapai target yang Iya, sedang Mbak Pipit ini kejar. Oke. Paling nanti ya kalau itu tercapai paling 3-5 orang dari sekian banyak yang ngejar target itu. Nah, karena dia koleris, energi, emosi atau marahnya tadi itu yang tadi kan katanya negatif tuh. Karena sekarang udah tahu cara mengendalikannya, itu diarahkan ke positif. Dia ngejar target yang menurut orang sangat sulit. Itu bagi dia gampang banget. Salahnya terus angkat topi gitu loh. Oke. Ya, jadi kalau misalnya jempol dari 10 semuanya diangkat di jempolnya. Jadi rasanya itu kalau memang susahnya, kalau kita udah bisa pasti bangga banget ya Mbak ya. Iya, betul. Ya seperti itu. Dan Saya juga dan, pernah dan sih betul, koleris itu nggak pernah mau ngalah, Oh gitu ya. nggak pernah mau kalah. Iya. Selalu merasa benar, Pak. Iya, benar, Iya, betul. benar, betul. Iya betul. Mbak Pipit ya. Iya, memang betul. Selalu benar, bukan merasa benar ya. Selalu benar. Selalu benar Mas, bukan merasa. Tapi memang sebetulnya memang benar. Oh iya memang benar. Memang benar. Tapi hebatnya juga kalau dia salah tetap benar. Itu the power of coloris. Ada waktu itu seorang temen dia seorang panitia IO lah ya. Oke. Terus ada salah satu peserta seminar dia itu komplain. Bahkan komplainnya cukup besar, di blow up itu sampai sudah keluar surat somasi. Oke. Nah lalu si teman IO ini dia tinggal di Magelang. Dia telepon ke saya, Pak Herman, aku boleh nggak konsultasi sebentar? Oh boleh. Pak, tolong Pak analisis seorang ibu ini gitu. Kayak dikirim fotonya lewat WA. Gitu dikirim. Oke, kata saya, apa pertanyaannya? Nah, beliau personalitinya apa Pak? Nah, saya jawab, oke, koleris, kata koleris melankolis. Gitu. Habis itu dia baru telepon. Telepon di situ lah dia curhat, bla 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 bla. Intinya dia ada permasalahan dengan salah satu peserta seminarnya, dia kan IO dan dia sudah dikirim surat somasinya sudah dia terima dan sudah dikonsultasikan dengan lawyernya dia juga. Dia teman yang di Magelang punya lawyer ya. Terus dia tanya ke saya bagaimana sikap dia terhadap si ibu ini. Saya langsung kasih solusi. Kata saya, Mas, kalau mau ngebales somasinya, pasti Masnya akan kalah total. Oh enggak, secara hukum gini. Betul, secara hukum kata saya. Tapi secara personality dia koleris melankolis. Koleris itu dia sanggup hilang uang berapapun, yang penting harga dirinya menang. Jadi gimana kesimpulannya? Jangan diteruskan kata saya. Terus dia tanya solusinya apa Pak? Kalau memang betul-betul mau cepat selesai, besok bisa nggak berangkat dari Magelang ke Solo kata saya. Kebetulan si ibu itu di Solo rumahnya. Ngapain itu? Solusinya minta maaf dengan dia. Masa sih minta maaf bisa selesai? Buktiin aja kan. Berangkatlah dia. Berangkat betul. Begitu berangkat ke sana, diketok pintunya, dibuka, si koleris ini tidak seperti mukanya tidak seperti ada masalah gitu loh. Oh silakan masuk, kalau senyum ketawa gitu kan, udah ngobrol. Nah kita ngobrol, dia ngomong minta maaf atas kejadian kemarin bla bla bla. Begitu dia udah keluar kata maaf, si koleris ini langsung meredam. Wow, seperti itu ya. Everything is okay. Dan udah kasus tidak berlanjut dan selesai. Seperti itu mudahnya menghadapi koleris. Jadi koleris paling suka dimintai maaf, tapi koleris paling susah minta maaf. Betul sekali. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mas ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda iklan berikut ini. Untuk Anda jangan kemana-mana, stay tune terus di 102.1 Smart FM Jogja. One Smart FM Jogja, masih bersama saya Yelsa di Smart Personality pada sore hari ini ya. Mari kita lanjutkan lagi Mas Hermansyah, Mas Bardi, Mas Husni juga Mbak Pipit yang makin panas ya pada sore hari ini, makin baik pembahasannya. Nah, Yelsa jadi penasaran dengan workshop tadi nih Mas nih. Ya. Itu ada apa aja sih Mas di workshop itu kalau kita ikut workshop?
Ya, banyak bertanya 8 jam tuh ngapain aja? Iya, 8 jam itu lama loh. Nggak bosan toh kita mendengarkan Mas Hermansyah cuap-cuap gitu. Ngomong-ngomong yang ngasih WhatsApp bukan saya sendiri, jadi saya sama istri. Oh, Jadi kita istri ya? duet ya couple. Bukan berarti kita beda materi, satu materi kita sajikan berdua. Oke, jadi Seperti itu. Oke, Jadi manggungnya langsung berdua. Konsepnya seperti itu. Memang sering pertanyaan tuh muncul. Karena orang kadang-kadang ikut training sejam 2 jam itu sudah boring gitu kan ya. Kalau di sini seru banget. Betul. Nah, kita 8 jam tuh malah sering kurang. Ya. Kadang-kadang bablas 10 aja jam. sejam aja kita kurang ya, Iya. artinya tinggal 5 menit lagi. Bahkan waktu itu ada pernah kita sampai bubar tuh 12 jam. Wow. Sampai jam 10 malam. Itu pun kalau dari pihak hotelnya nggak ngasih warning gitu, kita nggak pulang-pulang gitu. Seperti itu. Jadi 8 jam itu memang sebenarnya waktu singkat. Makanya saya sering sarankan juga untuk teman-teman, kenapa dari kami kita kasih program refresh 3 kali free of charge. Jadi bagi mereka yang udah pernah ikut workshop, untuk ikut workshop berikutnya lagi dengan materi yang sama, tapi untuk memperdalam materi itu udah free, udah gratis. Oke. Udah gratis. Nah, apa saja 8 jam itu? Pertama kita adakan tes karakter. Karakter personality kita apa? Biar dia tahu dulu dirinya itu siapa gitu. Itu sendiri butuh waktu sekitar 2 jam. Ada 45 soal, yang 5 soal esai, yang 40 itu multiple choice. Itu yang pertama. Oke. Terus masuk ke materi, kita mengenal potensi diri kita yang terbaik. Oke. Jadi setiap dari kita ini kan punya potensi nih. Nah, kenapa kok orang sering dari tahun ke tahun kok kayaknya karirnya gitu aja. Pernah kan ketemu kita ya? Nah, karena dia tidak pernah sadar dia punya potensi di mana gitu loh. Oke. Sehingga dia bersembunyi di kelemahannya kadang-kadang. Bukan memaksimalkan potensinya. Ya, terus jadi yang awal seperti itu, yang berikutnya kita sama-sama belajar bagaimana cara menganalisa karakter orang lain. Oke. Jadi pada saat kita ketemu seseorang, itu insya Allah dalam waktu 3 menit, paling lama 5 menit, kita sudah tahu nih personalitinya apa. Nah, untuk apa kita mengetahuinya? Untuk poin yang berikutnya, untuk memberikan makanan egonya. Oke. Kan ada istilah jasmani dan rohani. Kalau jasmani apa makanannya? Jasmanius ya makanannya ya nasi dan sebagainya. Rohani? Rohani pujian. Oh iya. Pujian dari Mas Wisnu. Nah, kebanyakan makanan rohani ini kita selama ini taunya dari spiritual. Betul ya? Nah, tapi ternyata makanan rohani bisa dikasih juga dari personality. Oke. Jadi setiap personality itu ada makanan ego namanya. Nah, setelah kita paham karakternya apa, kita kasih makanan egonya. Itu yang kita pelajari. Yang berikutnya yang kita pelajari adalah bagaimana kita menyadari kelemahan kita, tapi kita tahu cara mengatasinya. Gitu kan, ada orang tahu kelemahannya tapi dia nggak tahu cara mengatasinya. Jadi ibaratnya kalau kita punya mobil itu kita bisa servis sendiri gitu loh. Jadi kita nggak, dalam tanda kutip, kita nggak butuh seorang konselor, kita nggak butuh seorang yang dokter psikolog dan sebagainya. Kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri secara psikologisnya. Oke. Gitu. Nah, itu kalau kita mau pesan tiket kemana tuh, Mas? Pesen tiketnya ke Mbak Yosa aja. Itu jadi Yosa. Sebetulnya ada tanggal berapa tuh workshopnya, Mas? 31 ya. Iya, 31. Mungkin bisa hubungi kontak personnya panitia penyelenggara Oh iya. di 0821 3721 8899. Oke. 0821 3721
8899. Mungkin bisa ke nomor Iya, itu. ya. Banyak sekali ya manfaat yang bisa kita Iya. dapatkan di workshop itu. Insya Allah sangat banyak sekali itu. Baiklah Mas Hermansyah, karena waktu sudah 1 menit lagi nih menuju jam 5. Itu artinya kita harus pamitan nih sama smart listener. Untuk Mas Hermansyah ada yang ingin disampaikan 1 menit lagi? Ya, personality ini insya Allah manfaatnya tidak hanya di dunia kerja, nggak hanya di dunia perkuliahan. Jadi seperti Yosa kan masih kuliah nih ya. Apalagi nanti kan Yosa banyak terjun ke dunia entertain ya. Oke. Nah itu bagus banget untuk mengetahui karakter, baik itu dari pimpinan, terus nanti teman-teman kameramen, produser dan lain sebagainya. Karena banyak mereka yang karirnya kandas karena mereka tidak memperlakukan orang di sekelilingnya selayak kebutuhan emosionalnya atau egonya. Oke, seperti Gitu. itu. Nah ya. dengan personality ini insya Allah bisa memberikan makanan ego orang di sekelilingnya, sehingga mereka bisa lebih hablum minanas itu lebih nyambung. Oke, Kan contohnya nih ya, nih tambah 1 menit nih. Kita belajar ilmu kedokteran, kadang-kadang kita berani bayar sampai ratusan juta, betul ya. Kita belajar ilmu hukum, kita berani bayar juga besar. Kita belajar ilmu sipil, ilmu ekonomi dan sebagainya, berani bayar tinggi. Bahkan biasa sendiri bayar di tempat kuliah pasti tinggi juga nih, betul nggak? Tapi coba perhatikan, semua ilmu tadi muara akhirnya kemana? ke pekerjaan. Pekerjaan berhubungan dengan siapa? Dengan manusia kan? Muara akhirnya penerapan ilmu itu adalah ke manusia. Oke, Betul ya, ke manusia ya. Nah, kita lupa ada satu ilmu ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas itu ilmu berhubungan antar manusia. oke. Hubungan antar manusia maksudnya hablum minan nas itu. Kan ada ilmunya juga tuh. Bagaimana human relation kita, people skill kita itu disebut dengan ilmu berhubungan antar manusia. Oke. Nah, personality ini salah satu, bukan satu-satunya, hanya salah satu ilmu yang bisa membantu untuk merealisasikan hablum minan nas tadi, atau ilmu berhubungan antar manusia. Oke. Dan itu murah bingit, nggak harus ratusan juta. Karena semua ilmu itu tadi, kalau kita tidak menguasai ilmu berhubungan dengan manusia, ilmu-ilmu yang ratusan juta tadi akan mentah. Oke. Makanya ada dokter yang rame, ada dokter yang sepi, ada pengacara yang Ya. banyak Lain. job, ada yang tidak. Oke. Kenapa? Coba dicek, ilmu berhubungan antar manusianya masih sangat minim. Oke, itu karenanya ya salah satunya. Ya, Baiklah, semua listener, sudah perbincangan kita yang sangat menarik sekali pada sore hari ini. Terima kasih ya Mas Hermansyah. Sama-sama. Ini pertama kali kita ketemu ya, tapi kita sudah sedekat amin. sedekat Ya. ini. Oke, Amin. untuk Mas Husni juga, Mbak Bibit dan juga Mas Oh iya, mau aku Wardi. tambahin. Ya. Salah satu ciri-ciri kita sudah menerapkan personality plus atau tidak adalah orang merasa nyaman kalau dekat dengan kita. Wow. Iya. Baru pertama kali itu udah merasa gimana ya? Oke, itu dia ya, jangan. Apalagi Mas Husni. Oke, teman-teman semua listener, terima kasih sudah mendengarkan Wadah Penwaran Semarang Jogja, dan terima kasih untuk Mbak Pipit dan juga Mas-mas ini. Terima kasih, dan Yosan berpamit di Wadah Penwaran pada sore hari ini.